Aduh. Berita kali ini berat banget sumpah. Gue takut ya men, pas beginian takut banget gue tiba-tiba diserang nanti gimana. Tapi ya udahlah ya, karena gue tuh agak resah gitu ngelihat berita kali ini atau kasus atau pertentangan kali ini gitu. Nah jadi hari ini itu gue bakal ngebahas tentang pertentangan antara feminisme gitu loh dengan agama ya cie. Jadi di sini tuh sedang ramai yang dimana orang-orang memperjuangkan pakaian wanita yang feminis gitu-gitu lah pokoknya, cara berpakaian, gayanya gitu kan yang feminis itu dipertentangkan dengan yang namanya agama, dan itu menjurus ke Bang Hussein Bashashman, seorang tiktokers gitu kan. Jadi intinya di sini ada pertentangan lah gitu antara feminis dan juga agama lah gitu. Jadi di sini gue tuh agak takut karena di sini pembahasannya agama. Saya itu orang yang tidak terlalu paham sebenarnya tentang agama, cuman gue juga tahu lah gitu dikit-dikit lah kulit luarnya lah gitu kan. Makanya di sini gue bakal lihat gimana alur beritanya atau alur ceritanya gitu, gimana sih, kita pengen tahu juga gitu kan. Langsung kita ke video men, let's go. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, itu sudah kalian men, gue bakalan ngebahas tentang yang tadi gue bilang di awal. Dan di sini gue bilang sekali lagi nih, mohon maaf banget nih kalau misalnya penjelasan dari gue kurang jelas atau ada yang salah kata, bisa di komen aja langsung di bawah. Karena kali ini itu pembahasannya itu bener-bener rumit gitu. Nah jadi gue agak hati-hati di sini ya, karena ketika saya menjadi salah ngomong, saya bisa tiba-tiba kena serang. Itu mengerikan sekali gitu kan. Daripada saya tidak bisa ngonten lagi, mending saya hati-hati gitu. Nah jadi di sini gue bakal ngebahas tentang feminisme. Dan BTW sebelum kita mulai dari pembahasan kali ini, gue pengen bilang dulu bahwasannya ya, gue juga mendukung namanya feminisme ya cuy. Tapi feminisme yang sewajarnya, tidak berlebihan gitu. Jadi di sini itu yang gue bahas tentang feminis ini adalah ketika pakaian wanita dipermasalahkan karena itu mengundang hawa nafsu seorang laki gitu. Nah itu intinya men yang bakal kita bahas hari ini. Nah sekarang kita bakal lihat dulu nih gimana sih kronologi ceritanya, kenapa bisa ramai seperti ini gitu kan. Langsung aja kita ke Instagramnya cuy, let's go. Oke men, kita udah ada di Instagramnya dan di sini. Nah ini nih nama selebgramnya ya, Agri Merinda. Nah jadi intinya nih orang dia itu memperjuangkan namanya hak feminis wanita lah gitu intinya ya men. Nah tapi sebelum kita melihat ini, kita bakal melihat dulu sebuah video dari Bang Vicky namanya kalau nggak salah gua. Intinya nih orangnya nih the most hated guy 10 calon orang sukses katanya. Oke, coba kita lihat dulu videonya di sini men. Nah ini kita langsung lihat aja penjelasannya men. Jadi gue lagi rame di IG kan. Gue sempat bikin beberapa video buat si Agri Merinda, the best feminis di Indonesia dan di dunia. Apalagi di dunia Instagram, the bestnya pun setara sama pemerintah. The bestnya itu setara dengan pemerintah. Kita tutup kuping sama rakyatnya, Agri Merinda tutup komen. Tutup komen. Ya benar. Jadi ini orang ketika dia memperjuangkan feminis dengan cara dia sendiri, dia tidak menerima komentar-komentar dari orang lain yang menentang. Jadi tutup komen ya beda. Ini yang gue agak-agak bingung nih sama orang kayak gini. Katanya open minded, tapi ketika ada yang mengkritik atau tidak mendukung langsung ditutup komentarnya. Anda takut atau bagaimana sih? Oh, dan yang lucunya adalah di post ke Instagramnya. Bayangin video seremeh itu, video yang udah jelas-jelas jokes, dianggap sebagai ancaman terorisme. Video jokes yang dibikin sama Bang Vicky ini dianggap serius, dianggap ancaman terorisme aja. Apa orang-orang sekarang gila ya, so-so open minded tapi pikirannya nggak nyampe, jokes doang nggak dapet. Lu bayangin ya Allah. Waduh, gini ya, pakai logika aja deh. Mana ada teroris mau ngejalanin aksinya, upload dulu di TikTok. Bener aja, mana ada teroris seperti itu, Mbak. Ya ada teroris pakai lagu yang baunya ke barat-baratan. Masih make sense kalau misalnya emang teroris itu pakai lagu yang kayak Arab-Arab gitu. Meskipun nggak mungkin juga. Masa mau ngelakuin di-upload dulu, ketahuan dong. Jadi gue ketahuan langsung disergap ya, nggak mungkin lolos. Itu tolol banget, ancaman terorisme apa? Nah jadi intinya, nah ini video yang pertama. Yang kedua nih coy, lihat lagi. Wah keren banget kontennya, gila, najis-najisin gue. Iya sih, emang gue najis banget. Excellent meme, approved. Oke, next.
Nah ini video juga nih, kalau lu follow orang ini cepet-cepet tobat bro sis katanya. Iya men, gue bingung nih orang-orang yang nge-follow dia itu buat apa. Jadi intinya di sini sebelum kita bahas tentang dia, kita lihat dulu video-video dari Bang Vicky ini ya. Ada yang komen, setelah lihat orang yang satu ini, saya berpikir kalau Atta tidak terlalu buruk. Oke, next. Orang-orang yang lagi buat jokes di 2021 di Indonesia. Oke. Feminis 2021. Kaum LGBT. Oke, next. Langsung pasukan 212. Nah ini nih salah satunya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke TikTok kayak gini, gue bakal jelasin dulu. Mungkin dari beberapa kalian mungkin kayak bingung gitu, emang maksudnya gimana sih bang kan. Setelah kita lihat video dari Bang Vicky ini, baru kita lanjut ke videonya Agri Merinda ini cuy. Langsung kita lihat aja. Nah jadi di sini aduh ini agak-agak gue takut sih men ngeliatinnya, karena pasti banyak subscriber gue yang bocil-bocil gitu kan. Nah tapi intinya di sini kita bakal lihat nih men ya, ada Bang Usen di sini, dia tuh bikin video TikTok gitu, dan video TikToknya tentang kayak gini men, denger ya. Saya tidak pernah membenarkan para seksualizer, tapi di sana ada cewek-cewek yang goyang-goyangin pinggul mereka. Oke, kita next aja. Saya tuh paling benci sama orang yang suka sexualizing, entah itu cowok atau cewek. Tapi di sini ada hal yang gak masuk akal. Tunggu, sekarang saya bahas cewek, bukan berarti saya gak pernah bahas cowok. Justru rata-rata saya itu selalu mojokin cowok kalau masalah sexualizing. Tapi di sini izinkan saya untuk ngebahas cewek sekali-kali. Nih ya, saya tidak pernah membenarkan para sexualizer, tapi di sana ada cewek-cewek yang goyang-goyangin pinggul mereka, terus mereka upload di TikTok atau dimanapun. Terus dalam keadaan yang seperti itu, mereka gak mau untuk disexualizing. Like, tindakan sama ucapan kamu itu kayak beda. Terus masih beralasan bahwa itu art, it's my confidence, dan sebagainya. Kayak, Ramasyo, gak masuk. Orang otak normal gak masuk. Mungkin bagi sebagian orang, tetap aja itu art, tapi gak masuk. Otak normal, aku nanya ke orang-orang yang otaknya normal ya, gak masuk. Oke, itu video yang pertama ya. Jadi intinya di sini Bang Husein ini menyinggung cewek-cewek yang dimana mereka itu pakai pakaian yang enggak senonoh dan juga joget-joget gitu. Oke, jadi di sini gue jelasin dikit ya men, sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Memang ada beberapa orang yang menganggap itu hal yang biasa gitu kan, yang namanya joget-joget dengan pakaian-pakaian yang terbuka gitu. Emang ada gitu. Beberapa orang yang anggap itu hal biasa. Cuma gitu ya. Ini gue bilang nih ya cuy, karena di sini jatuhnya nih ya, orang-orang sekarang mikirnya gini men, daripada cewek yang dipaksa buat pakaian tertutup, mereka lebih milih untuk cowok yang dipaksa untuk tidak berpikiran mesum. Gue mikir di sini tuh kayak gini men, mereka terlalu playing victim. Karena gini loh, kita nggak tahu ya men, yang namanya hawa nafsu itu datang kapan aja gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi maksud gue di sini ya, karena emang bener sih ya men, kita harus didik anak kita yang cowok untuk tidak terlalu berpikiran yang negatif terhadap cewek-cewek. Cuma apabila anda melihat seorang cewek di depan mata anda joget-joget dan juga pakai pakaian yang feminim, ya, dalam artian ya feminim itu terbuka sekali, apakah tidak ada nafsu yang terlintas di pikiran kalian? Meskipun tidak langsung anda praktekkan, pasti anda pelan-pelan gitu kayak wah nih orang bisa nih gue pakai. Jadi maksud gue di sini adalah kita nggak bisa menutup kemungkinan namanya datangnya nafsu gitu loh. Kita bicara nggak harus di Islam doang, semua manusia itu pasti punya namanya syahwat, nafsu, keinginan. Nah ketika kalian melihat sesuatu yang emang mengundang, pasti terlintas. Jadi maksud gue di sini gue bukan ingin menyalahkan antara cowok atau cewek, cuman maksud gue kayak dua-duanya harus mengerti. Cowoknya harus menjaga nafsu, maksudnya bukan menjaga nafsu men, namanya nafsu itu datang kapan aja, bahkan santri pun bisa men terjerat yang namanya nafsu. Cuma ketika kita bisa menjaga pandangan, nah cowok-cowok juga harus jaga pandangan gitu. Ketika melihat sesuatu tuh langsung alihkan aja. Oke, itu dari cowoknya, dan dari ceweknya juga jangan mengundang. Anda boleh berpakaian feminim dan gue emang mendukung, karena yang namanya feminim itu ya wanita gitu kan, ya cocok-cocok aja. Cuma jangan disertai dengan perilaku kayak joget-joget mengundang hawa gitu loh, mengundang hawa nafsu. Itu menjadi permasalahan. Jadi di sini kita sama-sama antara laki-laki dan juga wanita sama-sama menjaga, ngerti nggak sih? Jangan playing victim. Karena kalau misalnya kita lihat dari Instagram si Agri Merinda ini, dia itu kayak gimana ya? Terlalu playing victim. Dia tuh kayak ngerasa cewek itu pakaian terbuka dan joget-joget itu nggak ada masalah. Yang salah itu cowok karena terundang nafsu. Padahal namanya nafsu itu datang kapan
kapan aja, kita tidak bisa. Bahkan orang-orang yang tahu agama juga pasti ada terlintas. Kita nggak ada yang tahu men gitu loh. Ya, maksud gue ya sama-sama lah kita melawan yang namanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dari gue cuy. Nah kita next nih videonya kita nonton ya men ya. Orang yang suka bisa-bisanya videonya naik lagi ya. Padahal awalnya itu dulu nggak rame, terus tiba-tiba rame, terus tiba-tiba hilang, terus sekarang rame lagi. Astagfirullahaladzim. Buat yang bilang bahwasannya di situ saya adalah pendukung victim blaming, sepertinya Anda harus melihat banyak sekali video-video saya yang lain yang bahkan pernah saya up sebelum video itu di up. Oke, saya pernah bikin beginian karena perempuan telanjang pantaskah dilecehkan. Saya pernah bahas beginian juga. Nah banyak orang-orang nih ya yang menyalahkan Bang Husein ini karena Bang Husein ini terlihat seperti playing victim terhadap cewek. Jadi mereka itu ngiranya kayak wah ini abang ini terlalu mendukung cowok nih sehingga cewek kayak dilarang buat berpakaian bebas atau apa gitu. Jadi jatuhnya kayak gitu. Padahal Bang Husein di sini sudah sering juga membahas tentang kesalahan-kesalahan laki. Ini contohnya. Juga hak wanita dalam perspektif Islam. Saya juga pernah ngebahas tentang privilege kita sebagai seorang laki-laki dibandingkan para wanita. Dan masih banyak sebenarnya video-video lainnya. Tapi gara-gara satu video itu tiba-tiba saya dicap pembela para pelaku pelecehan. Posisi video itu sebenarnya adalah saya bertanya dan konsekuensi kalian sebagai para pengguna sosial media. Oke, yang pertama saya nanya. Yang kedua, inti dari pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya tidak ada di internet ini yang safe place. Ketika kalian melakukan sesuatu, kalian harus siap dengan konsekuensinya. Benar. Itu tujuan dari videonya. Itu dia. Nah, di sini permasalahannya nih, orang-orang yang mendukung si Agri Merinda ini ngomong kayak gini, men. Bentar kita scroll dulu, coy. Nah, ada nih salah satu pendukungnya bilang kayak gini. Internet isn't a safe place. Harus siap dengan konsekuensinya. Katanya, then make it a safe place. Men, kita nggak bisa. Yang namanya internet itu luas. Lu mau menjadikan internet itu safe place, ya oke lah. Kita dari satu orang boleh lah. Tapi ketika kita menghadapi umum nih, terkenal banyak orang yang lihat, itu kita nggak bisa kayak ngerasa harus ada di safe place mulu, karena pasti ada orang-orang yang gak seideologi atau seide sama kalian. Jadi maksud gue di sini ketika lu bilang kayak ayo jadikan internet itu safe place dengan menanamkan pemikiran bahwasanya feminim buat wanita untuk joget-joget dan juga buka pakaian yang terbuka itu wajar. Itu menjadi sebuah pertentangan karena banyak orang-orang yang punya prinsip lain. Ngerti gak sih? Gak semua orang punya prinsip kayak kalian. Gak semua orang punya prinsip kayak ngelihat wanita joget-joget pakai pakaian terbuka itu wajar. Gak semua bisa kayak gitu. Ada orang yang prinsipnya berbeda. Nah, Anda berarti playing victim juga kalau misalnya Anda tidak bisa toleran, nggak bisa menoleransi, kayak nggak bisa mengerti orang-orang yang punya prinsip yang berbeda dari kalian, ngerti nggak? Cuma di sini gue juga nggak mau playing victim ya cuy ya, karena cowok-cowok juga salah. Beberapa hari ini gue lihat juga banyak ya cuy tiktokers yang kayak menjadi apa ya, bikin video melecehkan wanita. Ada kayak POV melihat wanita ganti baju, itu ada dari cowok-cowok. Dan itu gue nggak suka juga sama mereka. Cuman di sini kita sama-sama mengerti gitu loh, antar satu sama lain gitu loh, ngerti gak sih? Karena kalau udah playing victim antara satu cowok dan juga cewek satu itu ya udah jadi bahaya, karena ya nggak bisa saling mengerti, ngerti nggak? Dan di sini ya, ada satu hal lagi yang pengen gue bilang sama kalian. Ini dia, ada komentar nih, konten lu kalau di Amerika udah dibully satu negara. Jadi kan konten abang ini tuh mengatakan bahwasanya feminis yang terlalu berlebihan itu salah lah gitu kan, harus mengerti prinsip orang juga gitu kan. Nah di sini dia itu mencoba untuk mewesternisasi. Coba kalian lihat nih bacanya nih. Lagian kenapa sih bawa-bawa Amerika pengen westernisasi berkedok feminis? Nah itu juga salah satu yang bikin gua kesel. Karena ya cuy, lu nggak bisa bawa-bawa budaya barat ke Indonesia. Indonesia itu punya budaya sendiri. Lama-lama nih men, orang-orang mulai mewesternisasi pemikiran anak muda. Jadi anak muda itu lama-lama pemikirannya kayak bule, ngerti gak sih? Lama-lama tinggal bareng dengan orang yang kita belum nikah itu wajar, cowok cewek wajar nikah bareng, maksudnya tinggal bareng tanpa nikah. Itu kebudayaan orang-orang luar. Dan juga kayak berpakaian yang terbuka banget kayak gitu, joget-joget, itu kebudayaan orang luar. Lu mau mengiyakan itu dengan berkedok feminis, itu yang menjadi permasalahannya juga ya cuy. Karena ya gak ada istilahnya kayak lu bisa masukin budaya luar ke Indonesia, itu salah. Karena kita punya budaya sendiri, ngerti gak sih? Bukan dengan budaya kita bakal tertinggal, enggak. Kita punya budaya yang harus dijaga. Nggak usah lu sosokan kayak bule-bule gitu open minded. Lu aja nggak open minded, giliran dikritik lu nggak mau buka komentar, giliran dikritik lu nggak mau berhadapan
langsung gitu loh. Karena yang gue lihat di TikToknya abang tadi juga ya cuy, beberapa kali abang ini nge-DM si agraris tadi ya, maksudnya kayak di DM kayak maksudnya ayolah kita nge-meet bareng gitu kan, kayak Google Meet apa gitu, ngobrol bareng atau live bareng gitu kan. Dia nggak mau. Itu maksud gue open minded dari mana seperti itu, lu takut ujung-ujungnya. Cuman ya di sini gue apa ya, gue tuh bukan kesel sama orang-orang feminis itu, enggak, gue nggak kesel sama mereka. Cuman sama beberapa orang yang terlalu melebih-lebihkan feminis kayak yang tadi gitu loh. Karena namanya feminis itu wajar buat wanita, dan juga gue tidak menentang hal itu ya cuy. Sekali gue bilang mohon maaf nih kalau misalnya ada yang marah sama gue, tapi ya sekali lagi gue bilang kayak gitu. Jadi tolong lah ya cuy, saling ngerti aja lah, saling ngerti antara cowok dan juga cewek gitu. Cowok juga harus jaga pandangan, harus jaga sikap. Cewek juga harus jaga, setidaknya jaga sikap juga, kayak ya walaupun mereka terbuka atau apa terserah mereka, itu dosa mereka. Cuman nggak usah mengundang dengan joget-joget atau dengan gerakan-gerakan yang mengundang. Nah itu nggak usah dibuat gitu loh. Udahlah pakaian aja, tapi gerakannya nggak usah. Itu mengundang banget coy. Dan namanya hawa nafsu itu kita nggak bisa bilang, nggak bisa kita tolak gitu aja, karena kadang-kadang dia datang sendiri tanpa harus kita terima, ngerti nggak sih? Datang aja tiba-tiba gitu loh, nggak ada yang tahu coy. Jadi intinya sama-sama menjaga diri aja coy. Oke, yaudah guys ya, mungkin segitu video gue, dan juga tolong dimaafkan kalau misalnya salah kata, dan juga tolong di komentar kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang sesuai, bisa dikoreksi di kolom komentar coy. Oke, yaudah guys ya, mungkin segitu video, bye.